Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afrilia Hamidah, mahasiswi Prodi Akuntansi Universitas Yarsi dengan NPM 12120202026. Di sini saya akan menjelaskan mengenai data kuesioner dengan menguji statistik deskriptif dan juga menguji kualitas data. Pengertian data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber datanya. Beberapa teknik pengumpulan data primer antara lain seperti observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner. Sedangkan pengertian dari data kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang ditujukan kepada responden. Jawaban responden atas semua pertanyaan dalam kuesioner tersebut kemudian dicatat atau direkam. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang efisien bila peneliti mengetahui secara pasti data atau informasi apa yang dibutuhkan dan bagaimana variabel yang menyatakan informasi yang dibutuhkan tersebut diukur. Di sini ada uji-uji SPSS untuk data primer. Yang pertama itu kita akan menguji statistik deskriptif. Kedua, uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Yang ketiga, uji asumsi klasik. Keempat, uji regresi linier berganda. 5, uji hipotesis yang terdiri dari uji T dan uji F. Kemudian yang keenam yaitu menguji koefisien determinasi. Yang pertama ini kita akan menguji statistik deskriptif, di mana statistik deskriptif itu membahas tentang cara-cara pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang berguna dan mudah dipahami. Dengan kata lain, statistik deskriptif ini penggambaran data yang telah dikumpulkan. Selain itu, banyak cara yang bisa dilakukan untuk menggambarkan sebuah data, bisa menggunakan tabel distribusi, atau grafik, diagram, atau dalam bentuk narasi sekalipun. Yang kedua, kita akan uji kualitas data. Uji kualitas data adalah uji yang disyaratkan dalam penelitian dengan instrumen kuesioner yang tujuannya untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan valid dan reliable. Sebab kebenaran data yang diolah sangat menentukan kualitas hasil dari penelitian. Uji kualitas data ini dibagi menjadi dua, yaitu ada uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas ini merupakan alat uji yang digunakan untuk mengukur keakuratan data yang diteliti. Pengujiannya dilakukan dengan melihat nilai corrected item total correlation lebih besar dari 0,3, maka item pernyataan tersebut valid pada tabel item total correlation. Sedangkan uji reliabilitas adalah pengujian yang dilakukan terhadap butir-butir pertanyaan dari angket untuk mengukur keandalan atau konsistensi dari instrumen penelitian. Pengujiannya dilakukan dengan melihat nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,6 pada tabel reliability statistik. Kemudian kita akan melihat data apa yang akan kita analisis. Jadi, di sini kita akan menganalisis pengaruh kemandirian belajar dan motivasi berprestasi terhadap prestasi praktikum aplikasi software SPSS yang ditujukan kepada mahasiswa Universitas Yarsi Prodi Akuntansi tahun ajaran 2019. Nah, jadi di sini ada 3 variabel, di mana variabel kemandirian belajar atau X1 dan yang kedua, ada variabel motivasi berprestasi atau X2. Yang ketiga, ada variabel prestasi praktikum aplikasi software SPSS atau Y, di mana variabel kemandirian belajar dan motivasi berprestasi ini merupakan variabel independen. Sedangkan variabel prestasi praktikum aplikasi software SPSS ini merupakan variabel dependennya, di mana kedua variabel ini ingin membuktikan apakah ada pengaruhnya dari kemandirian belajar dan motivasi berprestasi ini terhadap prestasi praktikum aplikasi software SPSS ini. Kemudian kita lihat indikator dari pernyataannya. Oke, di sini
dari variabel-variabel yang telah saya sebutkan tadi, yaitu ada variabel kemandirian belajar, indikatornya yaitu 1. Mampu bekerja sendiri yang tercermin pada butir 1 dan 2. Indikator yang kedua yaitu menguasai keahlian dan keterampilan belajar yang tercermin pada butir 3 dan 4. Lalu yang ketiga yaitu bertanggung jawab yang tercermin pada butir 5 dan 6. Kemudian pada variabel motivasi berprestasi, indikatornya terdapat 2 indikator, di mana indikator yang pertama itu mempunyai tanggung jawab yang tercermin pada butir 1 dan 2, lalu yang kedua membutuhkan umpan balik yang tercermin pada butir 3, 4, dan 5. Kemudian pada variabel prestasi praktikum aplikasi software SPSS ini terdapat 2 indikator, yaitu 1. Inovatif yang tercermin pada butir 1 dan 2, lalu yang kedua ada berorientasi untuk sukses yang tercermin pada butir 3, 4, 5, 6, dan 7. Di sini ada jumlah ini artinya jumlah pada setiap indikator di variabel tersebut. Oke, di sini itu ada sebuah pernyataan dan jawaban. Jawabannya ini berupa Likert berskala 5. Berskala 5 itu maksudnya, jadi di sini terdapat angka-angka yang menjelaskan bahwa angka 1 itu artinya sangat tidak setuju, angka 2 ini artinya tidak setuju, angka 3 ini yang artinya netral, angka 4 ini yang artinya setuju, dan angka 5 ini yang artinya sangat setuju. Kemudian kita akan lihat pada variabel kemandirian belajar di sini itu terdapat 6 pernyataan. Lalu pada variabel motivasi berprestasi itu terdapat 5 pernyataan. Kemudian pada variabel prestasi praktikum aplikasi software SPSS terdapat 7 pernyataan. Di mana pernyataan-pernyataan ini diisi oleh skala Likert berskala 5 ini yang akan diisi oleh responden. Kemudian kita akan ke aplikasi SPSS. Sekarang saya sudah berada di dalam aplikasi SPSS-nya. Pertama itu kan kita akan menguji statistik deskriptif, di mana ketika kita akan menguji statistik deskriptif, hal pertama yang kita lakukan adalah kita mengimport data terlebih dahulu. Kita akan ke file, kita pilih open, lalu kita klik yang data. Lalu di sini data saya ada di pertemuan 6. Kemudian files of type-nya ini saya ganti menjadi bentuk Excel karena data saya itu berbentuk Excel. Nah, datanya keluar teman-teman di sini. Data yang saya pakai adalah data kuesioner atau primer. Jadi saya klik, kemudian saya klik open. Kalau ada tampilan seperti ini, kita langsung bisa klik OK. Lalu datanya keluar teman-teman seperti ini. Setelah datanya keluar, saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari masing-masing variabel di sini. Jadi di variabel name ini itu berisi angka-angka ya teman-teman. Terus pada variabel gender, di sini ada variabel kelas, dan di sini ada variabel B01, B02 sampai W07. Oke, jadi sekarang saya akan menjelaskan apa itu B01 sampai W07. Oke, jadi di sini B itu artinya kode pada variabel untuk variabel kemandirian belajar. Jadi kalau setiap ada huruf B yang kayak gini sampai B06, itu artinya
variabel kemandirian belajar. Nah, 01, 02 sampai 06-nya ini tuh apa? Setelah huruf B ini. Nah, itu artinya pernyataannya yang ada di variabel kemandirian belajar gitu, teman-teman. Nah, itu sama aja sih kayak M itu kayak kode doang, kode untuk variabel motivasi berpresentasi. Terus yang W ini itu kode untuk variabel prestasi praktikum aplikasi software SPSS. Nah, setelah itu kenapa misalkan ada yang nanya, kenapa di sini yang B-nya ini cuma sampai 6, terus yang M ini itu cuma sampai 5? Ya karena tadi yang udah saya tunjukkan bahwa di tabel pernyataan-pernyataan itu memang buktinya pada variabel kemandirian belajar memang ada 6 pernyataan, sedangkan pada variabel motivasi berprestasi itu ada sekitar 5 pernyataan gitu teman-teman. Oke, setelah itu kita ke variabel view ya, karena di sini saya ingin membulatkan angka-angka di sini biar lebih mudah gitu teman-teman. Kita ke variabel view, kemudian desimalnya itu saya isi dengan 0 karena yaitu yang tadi saya sudah bilang, biar lebih mudah membacanya atau hasilnya. Nah, kemudian setelah desimalnya itu sudah 0 semua, di sini itu saya akan ngejelasin dulu nih teman-teman. Dari variabel name, gender, kelas ini tipenya kok ada yang numerik, ada yang string. Oke. Jadi kalau di name ini, kenapa dia numerik? Karena dia itu berupa angka. Coba ya kita buktiin ya ke data view-nya. Nah, name ini kan berupa angka tuh teman-teman. Jadi di variabel view-nya tipenya itu numerik. Terus di gender ini sama kelas, gender sama kelas ini tipenya itu string karena dia berupa huruf. Nah, gender sama kelas ini berupa huruf. Makanya mereka tipenya itu string. Kemudian di sini ada values. Values ini fungsinya untuk memberikan keterangan pada angka-angka yang tertera gitu teman-teman. Misalkan kayak tadi contohnya, ada skala 1 sampai 5. Itu kan kalau kita nggak tulis keterangannya, kita nggak bisa tahu ini angka 1 itu artinya apa, angka 2 artinya apa. Tapi di values ini kita bisa memberikan keterangan bahwa angka 1 itu misalkan dia sangat tidak setuju, misalkan angka 2 tidak setuju, tidak setuju. Terus angka 3 netral kayak gitu. Jadi isi values ini itu dari B01. Kenapa dari B01? Karena memang pernyataannya itu dimulai dari B01 sampai W07 gitu teman-teman. Makanya kita isi dimulai dari B01 ini. Kita isi ya. Nah, kita isi, misalkan 1 itu kita isi dengan sangat tidak setuju. Kita klik add, jangan lupa. Terus 2 itu kita isi dengan tidak setuju. 3 itu kita isi dengan netral. Nah, kalau teman-teman nanya lagi atau lupa ini dari mana, ini tuh dari yang tadi, dari keterangan yang sebelumnya di Word itu yang saya kasih tahu gitu teman-teman. Terus 4 itu artinya setuju, 5 itu sangat setuju. Kemudian ketika sudah seperti ini, kita bisa klik OK. Nah, tapi di sini saya nggak pengen cuma B01 aja, tapi semuanya sampai W07. Artinya, ini saya copy dulu, saya klik di mouse itu saya klik kanan, saya klik kanan, terus kita klik copy. Nah, terus habis kayak gitu, kita blok nih dari bawah sampai ke yang belum dikasih keterangan, terus kita klik paste. Nah, terus kan udah ada keterangannya semua. Berarti kita bisa lanjut ke langkah berikutnya teman-teman. Kita bisa ke data view.
Habis kayak gitu, langkah selanjutnya adalah kita ke analyze karena kita akan mencari data deskriptif statistik ya. Jadi kita pilih yang deskriptif statistik, lalu kita pilih yang frekuensi. Kemudian di sini kita akan pindahkan semua yang ada di sisi kiri ini ke kotak variabel, tapi kecuali nama. Nama itu kita jangan dipindahin gitu teman-teman. Oke. Oke. Nah, setelah itu saya akan klik statistik ini. Oke, di sini ini tuh semacam kayak output apa sih yang pengen saya hasilin gitu ya teman-teman. Tapi di sini mungkin di sini kan ada tulisan di percentile values. Di sini saya nggak akan cari percentile karena sebenarnya materi yang saya jelaskan kali ini tuh sebenarnya sama aja. Saya udah pernah jelasin juga di video sebelumnya. Jadi saya nggak akan cari persentil, tapi di sini saya akan cari di sentral tendensi aja. Misalkan kayak saya klik rata-ratanya, mediannya, modusnya, dan jumlahnya. Kemudian di dispersinya ini, saya klik yang standar deviasi, variance, minimum, dan maksimum. Setelah itu, saya bisa klik continue. Lalu saya klik OK. Nah, ini datanya udah keluar ya teman-teman. Ini kita lihat. Oke. Ini cara ini dari data frekuensi. Ini kita baca tabel statistiknya tuh gini. Ini N itu kan jumlah data. Jadi misalkan kayak di variabel gender ya. Di gender ini jumlah datanya ada 171. Memang di Excel itu memang datanya ada 171. Terus kelas juga ada jumlah data seluruhnya itu ada 171. Begitupun dari B01 sampai W07 juga jumlah datanya ada 171. Terus kalau teman-teman nanya, ini terus yang 000 ini apa? Nah, yang 00 ini itu artinya nggak ada yang miss gitu. Maksudnya nggak ada yang miss itu datanya tuh nggak ada yang terlewat. Nah, itu bisa dikatakan datanya itu valid semua gitu teman-teman. Terus habis kayak gitu di sini juga di tabel statistik ini kita bisa ngelihat rata-rata, median, modusnya, standar deviasi sampai ke maksimum dan juga jumlahnya. Ya, kita bisa lihat rata-rata sampai maksimum ini untuk pernyataan-pernyataan yang tertera ya, teman-teman. Terus setelah itu kita bisa lanjutkan. Nah, ini ada frekuensi table. Di table gender ini, contohnya ya, saya ambil contoh di table gender. Misalkan frekuensi laki-lakinya ada 109, frekuensi perempuannya ada 62. Jumlah dari laki-laki dan perempuan itu ada 171. Nah, jumlah ini itu juga sama aja kayak kita ngelihat di tabel statistik ini tuh 171. Terus ini keterangan valid itu yang tadi saya sudah bilang artinya datanya itu valid. Nah, begitupun gender kelas A dan sampai W07. Nah, ini W07. Nah, kalau di W07 ini cara bacanya gimana? Cara bacanya tuh gini. W itu ya sebelumnya saya jelasin dulu. Tadi kan saya ingatkan kembali bahwa W itu adalah variabel prestasi praktikum aplikasi software SPSS. 07 ini adalah pernyataan nomor 7 dari variabel prestasi tadi ya yang saya sudah sebutkan. Jadi di sini misalkan gini, yang jawab sangat tidak setuju itu frekuensinya ada berapa? Ada 7. Yang jawab tidak setuju frekuensinya ada berapa? 28. Begitupun netral ada 40, setuju ada 83, sangat setuju ada 13. Sehingga ketika di total dari yang sangat tidak setuju sampai sangat setuju itu totalnya ada 171. Nah, ini juga kita bisa langsung lihat di tabel statistik yang tadi. Kan di tabel statistik juga tadi W07 juga jumlah datanya 171. Gitu.
Terus habis kayak gitu juga mungkin saya di sini pengen ngejelasin sedikit ya. Ini kayak misalkan di sini nih kan setelah, tabel kelas ini ada B01 ya sama kayak tadi yang B07. Ini B itu tadi yang saya sudah jelaskan bahwa B itu kode dari variabel kemandirian belajar. Nah, 01 ini apa? 01 ini, butir pernyataan dari si variabel kemandirian belajar itu. Begitupun juga dengan yang M gitu, mana M. Nah ini, sama juga kayak gitu cara bacanya teman-teman. Saya akan, melanjutkan langkah kedua. Oke, sekarang saya ke data yang tadi lagi ya. Di sini saya akan menguji kualitas data. Ya. Pertama-tama itu kita ke analyze lagi, tapi bedanya di sini kita pilih yang scale. Lalu kita pilih yang reliability analysis. Oke, kita klik. Nah, di sini itu caranya adalah gini. Ini kita pindahin, tapi dengan per masing-masing variabel gitu. Misalkan kayak B nih ya, dari variabel yang B dulu nih. Variabel B itu kan tadi kemandirian ya, kemandirian belajar. Nah, kita masukin dulu nih dari B01 sampai ke B06. Oke, kita coba ya masukin. Kita bisa pindahkan ke kotak item. Kita klik. Nah, ketika sudah seperti ini, kita klik statistik. Nah, di sini itu ini tuh sebenarnya sama sih kayak tadi, kayak data apa nih yang pengen kita hasilin gitu. Nah, di sini saya akan klik yang di descriptive for, itu saya akan klik yang item, scale, dan scale if item delete. Ya. Terus kita klik continue, kemudian kita klik OK. Kemudian tadi kan baru yang B-nya aja ya teman-teman. Saya sekarang pengen masukin yang M-nya. Tadi ke scale. Terus yang dari B-nya ini tuh kita pindahin lagi ke sebelah kiri. Kita balikin lagi ke asalnya. Kemudian yang M ini kita pindahin bagian yang M-nya ke sebelah kanan. Ke kotak items. Kemudian setelah seperti ini kita lihat lagi ke statistiknya. Nah ini itemnya masih sama ya kayak tadi. Kita bisa langsung klik continue. Kita klik OK. Kemudian saya sekarang pengen masukin yang W-nya. W itu tadi kan prestasi ya, tentang prestasi. Kita ke scale lagi. Nah ini kita balikin lagi ke asalnya ya. Ke sisi sebelah kiri. Kemudian kita masukin yang W-nya. Kita pindahin. Kita lihat lagi statistiknya ya, masih sama. Oke, kita klik continue, kemudian kita klik OK. Oke, di sini datanya nih udah langsung pada muncul ya teman-teman. Tapi kita akan lihat, kita cari ke atas yang dimulai dari kode yang B dulu ya. Oh ya ini, oke. Reliability, oke. Di sini itu kita akan ngeliat nih yang namanya sebuah data itu valid apa enggak dan reliability atau enggak gitu ya teman-teman. Jadi cara ngelihat data itu valid apa enggak, kita itu langsung aja nih cari yang namanya table item total statistik yang sesuai tadi yang saya udah jabarin tuh di awal banget di PPT. Kalau mau ngelihat data itu valid apa enggak, kita lihat ke table item total statistik. Di sini kita lihat di bagian corrected item total correlation. Kita lihat ya, ini
Ini misalkan nih, saya ambil contoh aja ya salah satu misalkan. Oh ini data W, harusnya data B dulu teman-teman, saya salah. Sebentar ya. Oh iya, ini teman-teman nih yang data kode B-nya tadi ya. Dari B01 sampai B06. Oke, kita baca dulu dari kode yang B dulu ya. Yang tadi saya udah jelasin, kalau kita mau tahu data itu valid apa enggak, atau data itu reliability atau enggak, kita langsung aja nih ke table item total statistik. Oke, kita lihat di corrected item total correlation-nya. Dari B1 sampai B6, kita bisa lihat bahwa angka-angkanya itu nggak ada yang di atas nggak ada yang di bawah 0,6. Sorry, maaf. Maksudnya kalau untuk cari melihat valid apa enggak itu maksudnya kalau valid dikatakan valid itu jika data yang ada di corrected item total correlation ini di atas atau lebih besar daripada 0,3. Jadi kita bisa lihat di sini angka-angkanya itu pada di atas 0,3 ya teman-teman ya, nggak ada yang di bawah 0,3. Ini misalkan saya ambil contoh aja ya, B01 itu angkanya itu 0,617 yang artinya itu di atas 0,3. Begitupun sampai B06 juga dia angkanya semuanya di atas 0,3. Artinya ketika data itu di atas 0,3 itu dia sudah memenuhi syarat lah ibaratnya. Artinya data ini tuh valid. Data B01 sampai B06 itu artinya valid. Terus kalau mau lihat reliabilitasnya itu, kita bisa lihat ke table ini. Nih, reliability statistik yang tadi saya jelasin juga di PPT ya. Kita harus melihat ke table ini. Misalkan gini, dikatakan reliable itu, misalkan itu datanya tuh angkanya harus di atas 0,6. Kalau di bawah 0,6 berarti dia nggak reliable. Terus kita lihat di tabel ini bahwa angkanya itu 0,767 yang artinya dia di atas 0,6. Karena dia di atas 0,6 artinya dia reliable. Terus juga kita bisa lihat ke bagian ini Cronbach alpha if item deleted. Ini tuh di sini juga kita bisa lihat ya bahwa angka-angkanya tuh nggak ada yang di bawah 0,6 gitu. Misalkan kayak B01 contohnya 0,703 itu kan nggak di bawah 0,6 tapi di atas 0,6. Yang artinya nih kalau kita lihat secara keseluruhan di sini dia itu valid gitu. Bukan valid, sorry. Maksudnya reliable gitu teman-teman. Artinya dari data B01 sampai B06 berarti datanya itu valid dan juga reliable gitu teman-teman. Oke, kita baca ke kode yang M. M itu tadi motivasi, mengenai motivasi. Nah ini tentang motivasi. Oke, kita lihat dulu langsung aja kalau teman-teman mau lihat validitas langsung aja cari ke ini, ke table item total statistik. Nah, di sini pada M01 sampai M05 di table item total statistik ini di bagian corrected item total correlation kita bisa lihat bahwa nggak ada nih angka yang di bawah 0,3. Semuanya di atas 0,3 gitu teman-teman. Cara pembacaannya sama kayak tadi. Karena dia di atas 0,3 semua artinya dari M01 sampai M05 ini artinya tuh dia valid. Terus kalau mau lihat reliability-nya itu lihat ke table reliability statistik. Lihat di sini itu di Cronbach alpha-nya ini angkanya 0,818. Tadi syaratnya itu kalau dia reliable bahwa di Cronbach alpha-nya ini harus lebih besar daripada 0,6. Nah, karena dia sudah memenuhi syarat di atas 0,6, artinya dia reliable. Terus juga kita bisa lihat juga nih di sini. The item total statistiknya di tabel ini, di bagian Cronbach alpha-nya ini, kita bisa lihat bahwa memang si data-data dari M01 sampai M05 ini memang gak ada yang di bawah 0,6 gitu. Kenapa kita ngelihatnya yang bagian kalau mau reliable itu kita ngelihatnya di bagian Cronbach alpha ini,
Ya memang karena syaratnya sudah yang tadi saya jelaskan itu di PPT yang awal, memang kita ngeliatnya di bagian itu gitu. Nah terus habis kayak gitu kita lihat ya di sini kan nggak ada di bawah 0,6. Artinya data ini semuanya itu reliable. Yang dapat disimpulkan bahwa dari data M01 sampai M05 datanya itu valid dan reliable. Terus kita lihat juga ke data yang W atau tentang prestasi. Nah ini, oke kita lihat ya teman-teman. Ini kita bisa langsung cari aja nih ke item total statistiknya. Nah kita langsung lihat nih kalau mau cari validitas berarti kita harus di kotak yang corrected item total correlation. Jangan lupa ya teman-teman ya, carinya di kotak ini, jangan di yang lain. Nah ini kita lihat lagi nih, kita lihat, oh yang nggak ada di bawah 0,3 berarti data ini valid. Dikatakan ini valid. Terus kita lihat reliabilitasnya di kotak ini, di kotak apa di table reliability statistik itu di Crunchbar alfanya itu 0,778 yang lagi-lagi itu di atas 0,6 sesuai syarat. Karena dia sesuai syarat maka dia dikatakan reliable. Nah begitupun juga kita bisa lihat nih di sini di kotak di bagian Crunchbar alpha if item delete ini juga sama dari W01 sampai W07 itu juga nggak ada di bawah 06 gitu. Jadi artinya data ini, data dari W01 sampai W07 memang datanya itu valid dan reliable. Karena semua datanya ini valid dan reliable itu yang mengartikan bahwa apa ya? Ini kan data-data ini udah valid semua nih. Nah, karena data-data ini valid nih, itu artinya setiap pernyataan-pernyataan yang ada di kuesioner tadi itu artinya dapat mempresentasikan suatu variabel gitu, teman-teman. Jadi misalkan kayak misalkan ini ya. Ini kan misalkan contohnya yang B aja deh, yang B. Yang B tadi kan itu valid ya. B itu tentang variabel kemandirian belajar. Nah, ini nih. Nah, yang B ini kan valid. Nah, karena dia valid, itu artinya dia itu bisa mempresentasikan variabel kemandirian gitu, teman-teman. Jadi setiap pernyataannya itu bisa mempresentasikan kalau si variabel ini tuh apa sih pernyataan itu emang cocok untuk si variabel ini gitu, teman-teman. Itu artinya. Sekarang kita akan lanjut ke uji yang kedua yaitu uji kualitas data. Oh ya maaf ya teman-teman, saya lupa bahwa memang ini yang saya cari itu mencari uji kualitas data. Saya lupa, mohon maaf. Berarti yang saya sampaikan sampai di sini. Saya berharap sih semoga apa yang saya sampaikan di setiap video saya, termasuk salah satu video saya yang ini, itu bisa bermanfaat bagi teman-teman yang memang memiliki atau ingin mencari tahu bagaimana cara mencari pada data kuesioner gitu teman-teman ya. Mungkin sekian dari saya. Saya ucapkan kurang lebihnya mohon maaf. Maaf jika ada lupa ataupun salah-salah kata. Saya harap video yang saya buat bermanfaat buat teman-teman semuanya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.